Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kali ini kita belajar bareng-bareng yuk tentang otomasi sistem produksi. Nah, kita mulai dulu nih bagaimana perkembangan teknologi terhadap waktu. Jadi dulu pertamanya manusia itu kan pada zaman purba dia masih mencukupi kebutuhannya itu dengan mengambil semuanya dari alam, tanaman, kemudian banyak bahan makanan yang bisa diambil dari alam lah pokoknya. Nah terus semakin banyak anggota keluarga di dalam rumah, nah itu membuat mereka jadi berpikir bahwa mereka harus bisa menghasilkan makanan mereka sendiri. Ya akhirnya mereka bercocok tanam, lalu berkebun, bertani seperti itu. Jadi peralatan-peralatan secara manual itu sudah mulai muncul. Nah lalu selanjutnya karena mulai dengan bertambahnya kebutuhan, semakin banyak jumlah penduduk, sehingga membuat manusia itu tidak lagi hanya untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tapi juga untuk mencari keuntungan dengan menjual produk. Nah, dari situ maka muncullah di sini ke masa dimana mass production. Nah, jadi produk-produk itu diproduksi secara luas untuk mencukupi kebutuhan manusia. Oke, kita masuk ke istilah dari otomasi Detroit. Otomasi ini atau automation pertama kali digunakan oleh MGR Ford di Detroit, menggantikan kata otomatis atau automatic. Otomatis Detroit adalah alat mekanis untuk penanganan material di antara mesin-mesin perkakas, sehingga keseluruhan proses produksi menjadi suatu rangkaian lintasan produksi yang kontinu. Ciri-cirinya diantaranya mekanisme tanpa bantuan operator, alat transfer, operasi permesinan dilakukan berurutan, benda kerja bergerak dengan sendirinya, utilitas yang tinggi, serta special purpose. Otomasi Detroit yang kedua. Jadi sistem otomasi Detroit menjadi basis perkembangan otomasi sistem produksi. Kelanjutan sistem Detroit diantaranya perakitan motor, radio, TV, automated push button factory, dan yang ketiga pengendali otomatis proses kontinu. Teknologi yang digunakan diantaranya pneumatik, elektrik, dan komputer. Persaingan pasar membuat perubahan strategi pasar, sehingga metode manufacturing harus diperbarui. Tantangan yang harus dihadapi diantaranya waktu kirim yang lebih pendek, kualitas produk yang lebih tinggi, fleksibilitas terhadap variasi produk, ukuran batch yang lebih kecil, dan tingkat harga yang wajar. Industri harus memenuhi QCD atau Quality, Cost, dan Delivery. Ide dasar dari otomasi adalah penggunaan elektrik atau mekanik untuk menjalankan mesin atau alat tertentu. Yang kedua, disertai otak yang mengendalikan mesin atau alat tersebut. 3. Produktivitas meningkat dan ongkos menurun. Tingkat derajat otomasi sistem produksi tergantung pada kemampuan sistem tersebut mengendalikan proses dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia. Pengendalian meliputi menghidupkan, menjalankan, mematikan, menghentikan, mengatur gerakan, dan mengatur posisi atau aliran. Pengendalian proses adalah kemampuan mengendalikan produk aktual yang diperoleh sebagai output proses produksi agar sesuai dengan produk yang diinginkan dalam tahapan desain. Pengertian otomasi. Otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi serta dikombinasikan dengan pengendali otomatis untuk meyakinkan bahwa semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitasnya meningkat. Otomatisasi adalah operasi otomatis pada sebuah perlengkapan, proses, atau sistem dengan peralatan mekanik atau elektrik yang mengambil alih kemampuan observasi, usaha, dan keputusan manusia.
Solusi otomasi Jadi permasalahan utama yang ingin diselesaikan menggunakan otomasi adalah yang pertama, tenaga kerja. Jadi dengan langkanya tenaga kerja, sehingga industri harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih tinggi untuk menyediakan tenaga kerja yang ahli atau terampil. Dalam jumlah tenaga kerja yang tinggi dituntut mampu melakukan pengendalian dengan baik agar proses produksi tetap berjalan dengan efisien. Sedangkan daya beli terkait dengan sistem produksi yang terotomasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan biaya produksi serendah mungkin. Yang ketiga, produk dengan harga yang lebih kompetitif sehingga dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Di sini ada grafik yang menggambarkan bahwa perbedaan manusia dengan mesin. Nah, dapat dilihat bahwa secara kekuatan dan juga kecepatan dan keakurasian itu mesin lebih unggul, tetapi dari segi pembelajaran, pengambilan keputusan dan fleksibilitasnya manusia lebih unggul. Bagaimana alasan perlunya otomasi? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, di mana output produksi per periode waktu yang lebih tinggi dapat dicapai dengan otomasi dibandingkan dengan operasi manual. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang tinggi sehingga upah buruh selalu meningkat. Oleh karena itu, investasi dari teknologi otomasi dibenarkan secara ekonomi untuk menggantikan operasi manual. Kekurangan tenaga kerja. Jadi akibat kecenderungan di negara maju yang mengimpor tenaga kerja. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang berminat ke sektor jasa. Jadi ada pandangan bahwa pekerjaan pabrik adalah kasar, membosankan, dan kotor, sehingga jumlah tenaga kerja banyak berminat di sektor jasa. Ada keselamatan kerja. Otomasi itu dapat merubah fungsi operator dari peranan yang menuntut partisipasi aktif ke suatu peran pengawasan. Dan yang terakhir ada biaya bahan baku yang tinggi. Jadi dengan otomasi dapat menuntut efisiensi penggunaan bahan baku dengan meminimalkan kegagalan produk yang merupakan salah satu keuntungan otomasi. Nah, masih banyak ternyata alasan perlunya otomasi. Ada juga meningkatkan kualitas. Jadi selain meningkatkan kecepatan produksi, otomasi juga meningkatkan konsistensi dan kesesuaian terhadap spesifikasi kualitas produk. Mengurangi manufacturing lead time. Otomasi dapat mengurangi waktu antara customer order dan delivery order. Mengurangi in-process inventory. Jadi otomasi bisa mengurangi waktu yang dihabiskan sebuah produk di dalam pabrik. Yang terakhir ada biaya yang tinggi jika tidak dilakukan otomasi. Jadi keuntungannya adalah seringkali muncul dengan cara tidak dapat dihitung atau terduga seperti kualitas, penjualan, dan menciptakan image perusahaan. Tapi ada juga nih argumen penolakan otomasi. Jadi ada yang beranggapan bahwa pekerjaan tenaga manusia menjadi turun derajatnya. Jadi otomasi memindahkan keterampilan yang diperlukan pada suatu pekerjaan dari manusia ke mesin. Yang kedua, jumlah kebutuhan tenaga kerja akan mengalami penurunan sehingga dapat menimbulkan pengangguran. Dan yang ketiga, otomasi dapat menurunkan kemampuan daya beli masyarakat yang disebabkan karena penurunan kemampuan ekonomi akibat peningkatan jumlah pengangguran. Lalu ada juga argumen yang membenarkan penerapan otomasi, karena yang pertama, otomasi adalah menurunkan jumlah hari kerja per minggu. Yang kedua, otomasi memberikan lingkungan kerja yang lebih aman bagi pekerja. Yang ketiga, sistem produksi terotomasi menghasilkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat, pertumbuhan industri otomasi akan meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir, otomasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan standar hidup manusia. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa manfaat otomasi adalah yang pertama, output bisa meningkat. Kemudian ketelitian meningkat. Waktu prosesnya dapat menurun.
area produksinya menurun, dan tenaga kerjanya menurun. Harapan dari adanya otomasi adalah yang pertama, mempersingkat waktu kerja, kondisi kerja yang aman, harga murah dengan kualitas yang baik, kesempatan kerja, lalu meningkatkan standar hidup. Lalu bagaimana pengaruh otomasi bagi manajemen? Yang pertama, manajemen harus dapat memastikan pasar yang cukup luas bagi produk yang dihasilkan. Yang kedua, manajemen harus menyelidiki, merencanakan dan menganalisa dengan teliti, hati-hati dan cermat agar tidak gagal. Yang ketiga, manajemen harus memahami bahwa otomasi membutuhkan tenaga yang mempunyai technical skill maupun managerial skill agar tidak merugi. Nah, sekian, terima kasih dari materi otomasi sistem produksi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.